Wow, itu dia. Wow. Aku merekamnya. Lihat itu, benar-benar Itu sangat gila. mengerikan. Dia tidak menggigitku tapi aku terkejut. Dia tampak berbeda saat melakukan itu. Iya, tubuhnya seperti menegang. Wow, itu dia. Oh, dia ngapain? Dia tampaknya muntah di tanganku. Menjijikkan. Oh, itu bau. Oh iya, itu bau. Oh, menjijikkan. Di sebagian besar wilayah dunia, saat pasang surut laut, mereka menyingkapkan garis pantai tersembunyi yang terdiri dari kolam pasang surut dangkal. Banyak diantaranya dipenuhi tanaman berwarna-warni dan makhluk laut yang tampak aneh. Tapi, ketika air pasang surut dari daerah masuk dan muara di sekitar Harpswell, Maine, kamu seringkali mendapati hamparan lumpur yang tidak ada ujungnya. Lapisan yang terbuka ini terbentuk ketika lumpur diendapkan oleh air pasang. Dan meskipun tampak seperti tanah tandus, tempat ini biasanya menjadi tempat tinggal bagi populasi satwa liar yang besar. Hari ini tim Brave Wilderness akan bergabung di lapangan bersama Anthony, yang merupakan penggali cacing darah profesional. Selama hampir 40 tahun, ia telah menyapu lumpur Maine. Dan di hari baik, dia dapat mengangkut sekitar 1000 cacing. Oke guys, sekarang kita punya beberapa kamera dan seperti kalian lihat, sekarang masih hujan. Tidak terlalu buruk, tapi episode ini akan sedikit berdebu. Yang adalah cocok karena hari ini kita akan mencari cacing darah. Ini akan berlumpur, ini akan kotor, dan jika kita beruntung, kita akan menemukan beberapa cacing darah yang kemungkinan akan menggigitku. Hal itu adalah benar, ya kan? Itu benar. Oke, sekarang kita tinggalkan kamera yang besar. Dan yang kita punya di sini, lihatlah. Ini adalah alat penggali cacing darah. Dan setauku kamu menancapkan alat ini ke tanah. Tancapkan lalu tarik kembali. Iya benar, tancapkan lalu tarik kembali. Semua di pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Oke, kamu ikut kan? Kamu nggak nunggu di belakang mobil kan? Kurasa aku di sini saja. Tidak. Kulihat kamu sudah memakai sepatu airmu. Kita semua akan terkena lumpur. Ya, kita semua. Oke, kalian siap? Sudah siap. Ayo kita berangkat. Menggali di daerah berlumpur benar-benar pekerjaan yang kotor. Dan percaya atau tidak, cacing darah berperan penting bagi ekonomi perikanan Maine karena cacingnya dijual sebagai umpan. Jadi walaupun kamu menangkap cacing darah yang ada harganya atau cacing yang sedikit lebih besar, tangkapan yang banyak dapat menghasilkan uang yang cukup besar. Tapi, kabar baik untuk semua cacing yang akan kita tangkap nanti, mereka akan dikembalikan ke habitatnya. Sekarang tinggal kita menuju ke area lumpur dan mulai menggali. Baiklah Pak, sekarang beritahu kami di mana tempat terbaik untuk menggalinya. Tak ada yang tahu. Tempatnya tidak pasti ya? Iya, tidak menentu. Ini sangat berat. Rasanya seperti berjalan di planet lain. Di sini semuanya tampak gila, seperti semua terbuat dari kaca. Jadi Bapak tiap hari ke sini ya? Iya, setiap hari. Kamu aman, Mario? Entahlah, agak menakutkan. Rasanya aku akan tenggelam di sini. Ini keren. Aku nggak pernah jalan di tempat kayak gini. Wadahlah, aku jatuh. Aduh. Ya ampun. Kukira kamu sudah terbiasa dari Everglades. Tidak ada seperti ini di Everglades. Kamu mau mencucinya? Iya. Ini buat cuci tangan. Cuci saja. Nah, begitu. Sudah bersih. Nah. Sudah bersih? Iya, ini lebih baik. Ya, bagus. Pakai ini untuk mengelap. Benar, tidak apa-apa. Serius, tidak apa-apa. Aku setiap hari begini. Oke, sudah. Oke guys, lihat ini. Pak Anthony, aku melihat ada seperti sedikit jalur air yang melewati sini. Iya, betul. Kira-kira ada area khusus gitu nggak Pak untuk mencari? Maksudku, lihat ini. Apa itu cacing? Ini jejak cacing? Bukan, itu sepertinya. Oh, ini ya? Iya, itu adalah. Ini siput. Oh, siput. Iya. Oke, jadi bukan jejak cacing ya. Baiklah, sepertinya area ini cocok untuk memulai pencarian kita. Baiklah. Sekarang tolong tunjukkan kami bagaimana caranya untuk menggali. Kamu siap? Siap. Oh wow, seperti terkelupas. Apa itu cacing? Bukan, Apa itu alat bukan. kita? Oh, ternyata berat. Sekarang kamu tahu caranya? Wow, ini terkelupas dengan mudah. Seperti kue.
Oh. Kayaknya aku ngelihatnya deh. Wah, apa itu? Apa itu cacing pita? Itu cacing pita. Ternyata cacing pita. Oh, ya ampun. Ini bukan yang kita cari. Itu cacing pita. Ini cacing pita. Jangan sampai masuk ke perutmu. Oke, kita kembalikan dulu ke lumpur. Menjijikkan. Wah, cacingnya nyangkut. Ini seperti membuang beban 2 kilo. Setiap gumpalan lumpur di sini beratnya itu 2 kilo. Lumpur yang kubawa ini beratnya 2 kilo. Dan Pak Antoni secara mudah melempar gumpalan lumpur tanpa hambatan. Kalau kamu ikut lomba panco di suatu tempat, kamu tidak ingin berhadapan dengan Pak Antoni. Lengan Pak Antoni seperti Popeye. Dia sangat kuat. Ini rasanya berat karena kamu harus bergerak cepat supaya kakimu tidak tenggelam dalam lumpur. Kau lihat ini? Aduh. Kamu gak apa-apa? Berat, bro. Ya, ini berat. Ini sangat lebih berat daripada yang kalian bayangkan. Lumpurnya sangat-sangat berat. Dan kakimu tersedot ke dalamnya. Kamu harus seimbang. Jempolku rasanya sakit. Karena tadi aku mencoba untuk tetap berada di permukaan lumpur. Dan di sini tidak ada tempat istirahat. Aku nggak bisa tiduran di lumpur kayak gini. Tapi bisa sih. Tapi nanti aku bisa tersedot ke dalam lumpur. Aku berkeringat. Mandi keringat. Oke. Ayo sekarang kita ikut Pak Antoni. Sini, coba di sini. Oh. Ada yang gede. Diambil. Itu bukan cacing darah. Wah, lihat ini. Ini sepertinya cacing gelang. Tapi aku nggak yakin apa ini cacing darah atau bukan. Wah, aku taruh kantong aja. Aku dapat yang besar. Kita tangkap mereka. Kita dapat tempat yang enak nih. Aku coba lihat sini. Itu yang aku gali setiap hari. Apa itu? Aku mau lihat. Wow. Ini gila. Seperti itulah yang saya gali setiap hari. Lihatlah ini, belalainya keluar. Wah. Seperti alien kan? Kalian lihat Pak Antoni tampak senang. Berarti apa yang kita tangkap di sini adalah tangkapan yang bagus. Dapat taring penuh. Oke, kita semakin dekat dengan lubang madu. Aku masukkan monster ini ke dalam ember. Kasih tahu Pak Antoni. Oh, itu cacing pasir. Cacing pasir? Iya, dia juga menggigit. Wow, oke. Setidaknya kita menemukan yang besar. Di sini sangat berlumpur. Cacing darah di pantai Maine. Oh, aku dapat satu. Ada satu? Yes. Oh, itu bagus. Ini besar. Astaga. Ya, dapat satu. Dapat satu. Lihat, bernyanyi cacing darah membuat dia keluar dari lumpur. Agak berlumpur, tapi akhirnya berhasil. Aku sudah mencangkul sekitar 150 gumpalan lumpur. Dan akhirnya aku, jangan jatuh. Akhirnya menemukan cacing darah yang bisa aku simpan. Oke, aku taruh di ember dulu. Siap? Oke, kita dapat cacing darah dan cacing pasir. Di titik ini saatnya kita kembali ke lokasi yang aman dan merekam cacing ini secara dekat. Ini keren. Aku nyangkut di lumpur. Bagus. Oke guys, kita sudah kembali ke base camp dan yang kupunya di sini adalah 2 buah ember. Satu isinya cacing-cacing yang tadi dan satunya isinya cuma air garam. Yang akan aku lakukan adalah menggali ke dalam lumpur ini yang isinya cacing darah, mencucinya, lalu menaruh mereka di wadah yang bening ini supaya mereka terlihat jelas. Kamu lihat? Ini ada yang besar. Oh, ini cacing yang besar tadi. Oke. Ini air garam ya di sini? Iya, ini air garam. Ini adalah spesies cacing laut yang berarti mereka bisa hidup di perairan air asin. Kalau aku taruh cacing ini di air tawar, mereka akan mati. Jadi kita harus lembut rada mereka. Oh, ada yang besar di sana. Oh, ini salah satu yang besar. Lihat ini. Ini salah satu cacing yang besar. Oh ya. Wah. Ya, ini akan menggigitmu. Oke, masuk dulu ya. Oke, aku pindahin dulu embernya ke sini. Aku pindahin ember yang isinya air. Dan sekarang kita akan merekam cacing ini secara dekat. Nah, sekarang kita punya cacing tanah yang berukuran lumayan besar. Pak Antoni menyebutnya cacing pasir. Lihat ini. Menurutku tampak aneh. Ya kan? Coba lihat warna-warni pada kulitnya. Dan kamu bisa lihat ketika kita zoom kameranya, kaki-kaki yang berada di samping adalah parapodia.
Dan kaki-kaki ini membantu cacing untuk berenang dan juga menggali. Dan kaki ini bisa menjadi panjang sekali. Tapi yang kamu lihat sekarang ini adalah kondisinya yang paling susut. Baiklah, sekarang saatnya aku mengembalikan ini ke ember. Gila. Selanjutnya apa? Wah, saat-saat yang kita nantikan, sang cacing darah. Yang persis seperti apa yang kita cari hari ini. Aku tidak menyangka kalau kita akan menemukan spesies cacing laut yang lain. Dan kita juga mendapat banyak cacing darah. Dan aku akan menaruh semuanya di tanganku. Oke. Siap? Supaya kita lihat gimana bentuknya. Blah. Mereka ini mirip banget sama cacing tanah. Apa mereka bau atau? Ini bau lumpur. Benar-benar seperti lumpur. Dan seperti cacing pada umumnya, mereka akan lemas di tanganmu seperti itu. Dan mereka bergerak. Mereka tidak bergerak secepat cacing tanah. Betul. Oke, aku akan ambil yang paling besar aja. Mungkin kamu bertanya-tanya, yang ini mengeluarkan mulutnya. Yang ini cukup besar. Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 cacing darah yang ukurannya lumayan oke. Dan kurasa yang ukurannya terbesar adalah yang 2 ini. Jadi kita akan menggabungkan ini. Aku lagi nyoba membuat mereka nyaman supaya mereka lebih memencar dan supaya kita bisa melihat pertunjukan mereka. Yang kita mau lihat adalah kepala alien mereka yang keluar dari ujung kepalanya yang ditembakkan dari depan. Yang barusan kamu Yang ini? pegang sepertinya lebih hidup. Iya, tampaknya yang satu ini ukurannya yang paling besar diameternya. Oke, kita kembaliin yang ini. Oke. Satu hal yang harus kukatakan dari awal. Aku tidak akan dengan sengaja mencoba digigit oleh cacing ini. Tapi ini adalah satu-satunya spesies cacing berbisa di dunia. Tuh, lihat tuh, kamu lihat? Kamu lihat kepalanya? Mereka punya belalai yang mereka keluarkan dari depan kepala mereka, yang mempunyai 4 buah taring. Taring-taring itu terbuat dari tembaga. Dan mereka seperti ini, bergerak seperti pengait. Tunggu dulu. Seperti logam? Iya, terbuat dari logam. Seperti unsur tembaga. Dan ini Dia punya gigi logam. punya gigi logam. Seperti musuh James Bond. Seperti musuh James Bond. Kamu benar, ini seperti salah satu makhluk yang paling aneh. Sebelum sampai di Maine, aku bahkan nggak tahu hewan ini nyata. Ada orang bilang, kamu mau cari cacing darah? Dan benar, ini adalah hewan itu. Cacing ini adalah seekor predator. Dan ketika mereka berburu, mereka menyelinap ke dalam lumpur, mencari krustasea atau invertebrata kecil. Dan mereka menembakkan kepala seperti kait pengait dari belalai mereka. Keempat taring itu akan menancap dan racun akan keluar dari keempat taring tersebut. Racunnya melumpuhkan dan terkadang bisa menghentikan jantung korbannya. Dan mereka di sana menyedot isi perut korbannya seperti Oki Jelly Drink. Sekarang ini keren. Kamu lihat gimana dia menyelinap seperti ini? Perhatikan warnanya. Kamu lihat warnanya ungu. Iya. Di sini warnanya lebih terang. Dan di sini lebih ungu. Itulah kenapa mereka disebut cacing darah, karena bagian dalamnya berwarna merah tua. Dan kulitnya berwarna semi transparan. Kamu bisa melihat ini dari sini. Wow, ini keren. Kamu bisa melihat seperti ada gelembung di sekujur tubuhnya. Iya, keren kan? Kamu lihat dari samping seperti ada duri-durinya kan? Seperti rambut. Iya, itu adalah parapodia. Itu adalah kaki kecil yang membantu cacing ini menggali dan menjaga keseimbangannya dalam air. Oke, kita mengeluarkan belalainya. Coba aku lihat. Aku coba untuk membiarkan cacingnya di tanganku seperti ini. Kamu lihat cacing ini melingkar, seperti melindungi dirinya. Kamu bisa lihat ini, benjolan kecil depan sana. Apa itu? Itu organ sensorik. Itu tentakel kecil yang membantu makhluk ini untuk menjelajahi lingkungannya. Dia bisa merasakan ada zat kimia dalam air dengan tentakel kecilnya itu. Kamu lihat di sini warnanya menjadi ungu? Iya. Dia punya garis lateral di sepanjang tubuhnya. Kamu lihat, garis ungunya sangat jelas. Begitulah caramu mengetahui kalau ini cacing darah. Dia mengincar jempolku, kamu lihat? Iya, sudah terekam. Aku tidak tergigit tapi cukup membuatku kaget. Dia menembak sangat cepat. Wow, itu dia. Wow. Dia tampak aneh ya. Sangat seram. Menurutku yang ini taringnya terlalu kecil. Seperti taringnya keluar semua. Tapi taringnya lumayan kecil. Kayaknya aku nggak digigit. Dia ngapain?
Dia tampaknya muntah di tanganku. Menjijikkan. Oh, itu bau. Apa iya? Iya. Oh iya, itu bau. Oh, menjijikkan. Menjijikkan. Ya ampun, kamu merekamnya kan? Aku merekam semuanya. Mana lihat? Kamu dapat pup terus. Oh ya ampun. Bahkan cacing darah buang air di tanganku. Lihat panjang tubuhnya ketika dia mengeluarkan belalainya. Dan seperti cacing tanah, jika hewan laut ini akan dipotong badannya di sekitar atas sini. Kira-kira di atas sini nih. Dia akan bisa menumbuhkan badannya lagi. Lihatlah, kamu bisa melihat warnanya menembus tubuhnya. Dia nyoba gigit? Mungkin saja. Tunjukkan belalaimu. Ow! Ow! Dia menggigit? Dia menggigitku. Hahaha, aku merekamnya. Dia menggigitku. Aku merasakannya seperti dicubit. Mana coba lihat. Gigit di mana? Di sini, tepat di pangkal jariku. Ini rasanya seperti ditusuk jarum kecil. Ow! Sakit nggak? Iya, lumayan. Lumayan sakit, tapi agak gatal di sini. Iya, kamu lihat, kamu merekamnya kan? Iya, aku merekamnya. Ya ampun, dia tadi kayak berputar dan mengenai jariku. Baiklah, sepertinya aku sukses digigit cacing darah. Jelas tidak separah sengatan lebah. Walaupun kalau ini lebih besar kayaknya rasanya lebih sakit deh. Ini rasanya gatal di sini. Seperti digigit nyamuk? Ya, seperti itu. Tapi ini lebih mengejutkanku daripada apapun. Hahaha, dadaku berdebar-debar. Aku juga melihatmu tadi kaget. Kamu tidak menyentuh. Tidak. Ini tuh sebenarnya nggak sakit, tapi ini cacingnya kurang ajar karena tiba-tiba menggigitku. Ini lucu. Hei Coyote, Ya, kamu nggak apa-apa? aku nggak apa-apa. Ya, ini benar-benar sore yang sangat basah dan sangat berlumpur. Tapi akhirnya kita bisa bertemu dengan banyak cacing darah. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan lain. Kita kembalikan mereka ke laut. Ayo. Kamu gak mau coba digigit? Kapan-kapan saja. Oke. Di awal episode ini sejujurnya aku tidak tahu apa yang harus diharapkan saat aku menggali lumpur untuk mencari cacing. Tapi ini yang aku pelajari. Pertama, ini sangat-sangat sulit. Tidak hanya berjalan di dataran lumpur, tapi juga menggali lumpur yang sangat berat. Kedua, ini sangat berlumpur. Siapa tahu masih belum jelas. Dan ketiga, ternyata lumayan menyenangkan. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Atau dalam kasus ini, cacing darah di dataran lumpur. Ini dia. Ini ukurannya lumayan nih. Bagus. Bisa ku bilang ukurannya sebesar yang tadi. Oke guys, saatnya melepas cacing darah ini. Dan cacing pasir kembali ke lautan. Jadi kamu dapat melepaskan cacing ini di mana saja. Mereka hidup di sepanjang pantai. Ini bukan tempat aku menemukan mereka, tapi nggak masalah karena mereka terus bergerak. Mereka nomaden, selalu mencari sesuatu yang baru untuk dimakan. Industri cacing darah Maine terus berkembang pesat. Dan para penggali yang sadar akan konservasi seperti Pak Anthony bertanggung jawab dan membantu menjaga populasi hewan ini supaya terus tumbuh. Dengan hanya mengambil cacing berukuran pasar dan mengembalikan cacing betina dan muda ke dataran. Metode pemanenannya akan memastikan populasi yang melimpah untuk generasi mendatang.